Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Saudara pendengar di mana saja berada, hubungan Indonesia dengan Filipina sudah terjalin sejak lama. Sejak mulai dari kerajaan-kerajaan zaman dulu, mulai kerajaan Ternate, Tidore, dan juga Makassar. Dan juga ada beberapa literatur sejarah mengatakan bahwa beberapa daerah di Filipina itu merupakan bekas daerah pengaruh dari kerajaan Sriwijaya di Filipina. Terkait dengan hubungan Indonesia dengan Filipina yang sudah dilanjutkan secara formal pada sekitar tahun 1949, bagaimana hubungan Filipina dengan Indonesia? Saat ini kami sudah bersama Bapak Duta Besar Indonesia berkuasa penuh Indonesia di Filipina, juga untuk Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau, Bapak Agus Wijoyo. Halo, Bapak Agus. Ya, selamat siang di sini. Setengah 3 jam di sini. Oh, jam 3. Beda berapa jam, Pak, di Jakarta dengan Manila, Pak? Di Manila lebih cepat 1 jam. Jadi kalau tepatnya ini waktu Denpasar lah, waktu Indonesia Tengah. Oh, Indonesia masuknya regionnya dari Indonesia Tengah ya, Pak, ya, Wita ya, Pak, ya. Ya. Oke, Pak. Ini terkait dengan hubungan Indonesia dengan Republik Indonesia dengan Filipina ini. Saat ini bagaimana, Pak? Apakah sudah berjalan baik atau dengan mengikuti dari tahun 1949 ini, perkembangannya bagaimana, Pak, saat ini, Pak? Ya, sebetulnya hubungan antara Indonesia dengan Filipina secara terus-menerus berlangsung dengan baik dan jarang, bisa dikatakan tidak pernah mengalami gangguan-gangguan yang berarti, apalagi yang bersifat untuk conflicting gitu ya. Hubungan kedua negara ini kuat dan stabil, ditandai dengan tingginya tingkat kerjasama di berbagai bidang, baik dalam konteks bilateral, regional, maupun multilateral. Filipina dan Indonesia merupakan dua negara kepulauan terbesar di dunia yang tidak hanya berbagi perbatasan, tetapi juga warisan, tradisi, dan pandangan maritim. Sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung, utamanya secara maritim, hubungan kedua negara tidak pernah diwarnai dengan konflik teritorial. Hubungan perbatasan kedua negara dikelola dengan baik melalui pertemuan-pertemuan delimitasi batas maritim. Indonesia merupakan sahabat Filipina dalam upaya mencapai perdamaian di Filipina Selatan. Sebaliknya demikian juga Filipina menganggap Indonesia sebagai sahabat dan tetangga terdekatnya yang berbagi nilai-nilai yang sama sebagai sesama negara demokrasi di Asia Tenggara. Filipina sangat menghargai peran aktif Indonesia dalam memfasilitasi penciptaan stabilitas dan keamanan di Laut Cina Selatan. Dalam kerangka ASEAN, Indonesia dan Filipina merupakan mitra yang kuat dalam upaya memajukan hak-hak pekerja migran di luar negeri. Jangan juga dilupakan bahwa Indonesia dan Filipina merupakan dua negara pertama yang berpartisipasi dalam menggagas pembentukan yang di kemudian hari dikenal sebagai ASEAN. Oh, tadi Bapak mengatakan bahwa ada beberapa bidang kerjasama yang sudah ditingkatkan. Ini kan sudah ada nih, Pak, penandatanganan sewaktu kunjungan dari Presiden Filipina itu yang Ferdinand Marcos Jr. ke Indonesia tahun lalu. Kita kan ada 4 dokumen yang ditandatangani nih, Pak, nih. Bagaimana, Pak, kelanjutan dari 4 dokumen ditandatangani itu, Pak? Semua kesepakatan yang telah dicapai ketika kunjungan Presiden Bongbong Marcos atau Presiden Marcos kedua ke Jakarta itu menjadi bahan untuk ditindaklanjuti di kedua belah pihak, gitu ya. Peningkatan perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan, kerjasama penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas negara terorganisasi lainnya itu tercakup di dalam kesepakatan itu, terutama juga kerjasama kekonsuleran. Jadi hal itu merupakan sebuah fondasi untuk melaksanakan kerjasama dan rujukan untuk melanjutkan
implementasi dari kesepakatan yang dicapai pada pertemuan kedua pimpinan negara pada waktu itu. Itu sudah ada ini kah Pak? Dari tahun lalu itu kan sudah hampir setahun nih Pak ya kira-kira. Apakah sudah ada yang sudah ada mulai berjalan? Apa sudah ada menampakkan hasilnya Pak dari perjanjian tersebut Pak? Ya karena banyak sekali tentunya ada yang on progress di dalam perkembangannya. Kalau 1 tahun mungkin karena kesepakatan itu bersifat strategis, tidak mungkin ada proyek yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Tetapi merupakan kerjasama yang sifat multi-years, berkembang terus dan terus untuk dilaksanakan. Ini juga akan ditindaklanjuti nanti dalam pertemuan akhir tahun ini, kehadiran para menteri luar negeri untuk melihat dan mereview, menyisir kembali dari perjanjian-perjanjian yang ada selama ini antara Indonesia dan Filipina, apa saja yang sedang berjalan sampai tingkat mana, apa saja yang sebetulnya sudah selesai, dan bagaimana penilaian untuk bisa ditindaklanjuti guna menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Itu akan dilaksanakan nanti dan diperkirakan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno sekitar bulan November. Gitu. Oh, jadi nanti ada tindak lanjut ya Pak dari implementasi dari penatangan 4 dokumen itu pada akhir tahun ini Pak ya kira-kira Pak ya di Manila sendiri. Ya. Terus Pak, ini mengenai perdagangan nih Pak Indonesia dengan Filipina ini Pak nih. Bagaimana proyeksi ke depannya Pak antara Indonesia dan Filipina ini Pak? Filipina adalah penyumbang surplus neraca perdagangan Indonesia. Lebih dari 800 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal pertama tahun 2023. Di samping Amerika dan India. Kedepannya perdagangan antara Indonesia dan Filipina diproyeksikan akan tetap positif dan berkembang. Saat ini cukup banyak produk Indonesia yang sudah masuk ke pasar Filipina dan menjadi pilihan utama warga Filipina. Beberapa perusahaan Indonesia juga telah membuka kantor cabang dan pabrik di Filipina. Sebaliknya terdapat beberapa produk Filipina yang telah eksis di pasar Indonesia, sehingga kedepannya kegiatan perdagangan akan terus berjalan dan kita harapkan meningkat. Selain dari sisi pengusaha, pemerintah kedua negara juga terus berkoordinasi erat untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi aktif di bidang ekonomi, termasuk perdagangan yang dapat membantu peningkatan hubungan perdagangan antar kedua negara. Dalam hal ini, KBRI Manila telah berkomitmen untuk meningkatkan hubungan perdagangan timbal balik yang saling menguntungkan di masa depan. Gitu. Oh gitu Pak. Baik Pak, dari sekian banyak tadi Bapak mengatakan perusahaan-perusahaan itu dan juga itu kira-kira apa yang masih ada, kan masih biasa ada banyak kendala tuh Pak. Kira-kira kendala apa yang harus digarap lagi supaya penetrasi dari perdagangan kita atau produk-produk kita itu biar bisa mencapai maksimal di Filipina, namun juga kita juga bisa melihat timbal baliknya dari Filipina sendiri itu sendiri. Terus kira-kira untuk menjaga surplus itu apa yang harus dilakukan dari pihak Indonesia atau pihak kedubes sendiri dan untuk menjembatani kesurplusan dan juga supaya lebih mendekatkan produk kita ke Filipina itu Pak? Iya. Memang bahwa neraca perdagangan Indonesia terhadap Filipina telah berlangsung dalam bentuk surplus selama beberapa saat terus-menerus. Hal ini memang membutuhkan perhatian kita untuk menindaklanjuti dan memberikan dampak yang berpengaruh positif kepada perdagangan kedua belah pihak sebagai akibat neraca perdagangan Indonesia yang surplus tersebut. Yang perlu ditingkatkan adalah antara lain bagaimana memanfaatkan peluang perdagangan di Filipina serta mengubahnya menjadi transaksi perdagangan real. Selanjutnya, peningkatan pemahaman pengusaha Indonesia akan potensi ekonomi Filipina
serta kepercayaan diri pengusaha Indonesia untuk go international, termasuk ke Filipina. KBRI Manila terus melakukan promosi, pendampingan dan fasilitasi untuk menjembatani peluang dan kebutuhan produk di Filipina dengan para pengusaha dan produsen di Indonesia. Pengembangan inovasi agar produk ekspor semakin baik kualitasnya dan terus unggul dan dapat bersaing dengan produk Filipina. Peningkatan ekspor sektor ekonomi kreatif dan produk halal berpeluang meningkatkan volume perdagangan kedua negara. Surplus merupakan hal yang baik dalam rangka neraca perdagangan kita. Namun, kita juga memiliki kepentingan agar hubungan perdagangan dapat berkelanjutan atau sustainable dan memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk meningkatkan akses pasar di negara mitra untuk terus berkembang. KBRI Manila mendorong pengusaha Filipina untuk mencermati peluang pasar produk mereka di pasar Indonesia. Jadi kita tidak hanya berhenti untuk berkipas-kipas hanya karena neraca perdagangan Indonesia itu surplus terhadap Filipina, karena kalau ini berjalan terus-menerus dan semakin besar, ini akan memberi tekanan bagi Filipina, dan kita akan mencari peluang dan upaya agar surplus itu juga relatif diseimbangkan sehingga memberikan iklim yang sehat bagi perdagangan bilateral. Jangan sampai bahwa surplus itu memberikan tekanan terlalu berat bagi Filipina yang akibatnya bisa Filipina merespon melalui bentuk politik atau legalistik begitu. Jadi kita tetap memelihara itu di dalam kaidah-kaidah ekonomi. Oh gitu Pak. Baik Pak, ya itu mungkin kita bisa melihat kenapa bisa penetrasi Indonesia itu begitu besar di Filipina. Apakah ini peluang baik, bisa menjadi peluang baik buat kita, tapi bisa jadi nanti menjadi bumerang buat kita ketika tadi Bapak katakan kita terlampau menekan, jadi prima menjadi akhirnya menjadi suatu penolakan terhadap banjirnya misalnya beberapa produk dari Indonesia ke sana. Nah, terus kira-kira selain tadi pemahaman kepada pengusaha Filipina dan juga pengusaha Indonesia, kan kita juga ada ini Pak nih, beberapa produk kita tuh yang seperti mirip-mirip karena memang kita Indonesia dan Filipina ini kan mirip-mirip, dari suku Melayu juga sama, mungkin juga dari kebiasaan dan sebagainya, juga mungkin dari hasil-hasil produksi ekspornya ini. Nah, terus kira-kira nih apa nih Pak nih yang untuk supaya produk-produk itu yang hampir bersama dengan Filipina dan Indonesia tadi, apakah dari bisa jadi kendala kita atau menjadi kekuatan atau menjadi kendala kita nih Pak untuk dalam hubungan konteks bilateral ekonomi perdagangan dengan Filipina? Ya, posisi dari produk-produk Indonesia yang masuk ke pasar Filipina sudah cukup baik sebenarnya. Kita juga tengah mencari peluang untuk memberikan keseimbangan dengan mengundang investor-investor Filipina untuk masuk ke Indonesia dan memasukkan produk-produk mereka yang bisa bersaing dengan produk-produk Indonesia di pasar Indonesia, gitu. Jadi kita perlu untuk mempelajari karakter ekonomi Indonesia dan karakter ekonomi Filipina, di mana keunggulannya bisa mengisi kekurangan dalam karakter ekonomi dari pihak mitra Indonesia terhadap Filipina dan Filipina terhadap Indonesia sedemikian rupa sehingga bisa membangun iklim yang sehat untuk membangun neraca perdagangan yang kondusif antara Filipina dan Indonesia. Oh gitu Pak. Iya, kalau misalnya persamaan-samaan itu saya ingat ketika ada suatu forum di mana ada pertukaran budaya, suatu saya pernah ikut. Orang Filipina kaget, ternyata sayur asam Indonesia itu hampir sama dengan mereka katanya. Cuma bedanya ada kepala ikan yang di dalam ini. Saya tidak tahu apa benar apa tidak. Jadi cuma bedanya di sayur asam mereka itu ada ditaruh kepala ikan bandeng atau ikan apa gitu. Jadi dia ya sama-sama lah, saya bilang ya udah. Jadi kan hal seperti ini yang mungkin yang bisa dijadikan suatu karena kebersamaan dari rasa atau juga karena mungkin juga dari
kita hampir mirip serumpun ini yang membuat jadi di mana perdagangan itu jadi berjalan mengalir dengan lebih baik antara Filipina dan Indonesia gitu Pak ya. Iya benar sekali. Saya kurang jelas juga tadi dengan kasus kepala ikan ya. Tadi, tetapi ya teruslah untuk mengadakan pemahaman atas kondisi pasar masing-masing, sehingga memang hubungan perdagangan antara Indonesia dan Filipina bisa berlangsung tepat kebijakan untuk bisa dirasakan manfaatnya untuk memperbaiki dan menjaga sustainability dari neraca perdagangan Indonesia dan Filipina begitu. Ini Pak mengenai sekarang mengenai warga negara keberadaan populasi warga Indonesia di sana, baik itu pelajar maupun bisa juga jadi suatu pekerja migran Indonesia, itu lebih banyak di mana Pak? Di kota-kota mana Pak? Terus untuk perbandingannya lebih banyak di mana Pak populasi itu? Apakah pelajar, apakah pekerja migran Pak? Maksudnya warga negara Indonesia yang ada di Filipina? Iya benar. Apakah warga Filipina itu sebagai tadi kan sudah mengenai masalah produk, sekarang saya keberadaan dari warga negara Indonesia di Filipina sendiri adalah salah satu duta bangsa Indonesia yang untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia juga di sana di Filipina ya kan Pak ya, baik itu warga Indonesia asli di sana maupun juga beberapa pekerja migran. Apakah saya menanyakan adalah apakah cukup banyak Pak warga negara Indonesia yang belajar di Filipina dan juga adanya konsentrasi pekerja migran Indonesia yang ada di Filipina Pak? Iya. Sebetulnya cukup banyak warga negara Indonesia yang ada di Filipina. Kebanyakan memang warga negara Indonesia di Filipina yang memasuki pasar lapangan kerja itu adalah masuk ke dalam pasar lapangan kerja profesional kalau memang dia sudah bekerja. Selain dari itu, memang kalau yang di Manila itu banyak terdapat para mahasiswa. Kemudian terutama di sini adalah karena di sini adalah negara dengan mayoritas agama Katolik, banyak yang belajar di seminari di Manila terutama. Demikian sebetulnya komposisi dari warga negara yang ada di sini. Tapi di Manila sebetulnya terbatas juga keberadaan jumlah dan varian profesi yang dimasuki oleh warga negara Indonesia. Kalau kita melihat jumlah yang besar itu justru ada di Filipina Selatan, di Mindanao terutama, tetapi itu tidak disebabkan dari latar belakang aspek ekonomi, tetapi lebih banyak kita melihat disebabkan oleh latar belakang sejarah dan kultural. Di sana banyak sebetulnya bukan warga negara Indonesia, tapi disebut sebagai people of Indonesian descent. Jadi warga-warga yang tinggal di Filipina Selatan Mindanao yang berasal dari keturunan orang Indonesia. Banyak juga yang bisa dikatakan belum memiliki kewarganegaraan, apakah itu Indonesia atau Filipina. Karena yang tinggal di Filipina Selatan itu sudah merupakan generasi kedua, generasi ketiga dari people of Indonesian descent tadi itu. Dan setahun yang lalu telah ada sebuah langkah maju ketika Menkumham Pak Yasona bekerjasama dengan Department of Justice Filipina mencoba untuk mengadakan inventarisasi dari people of Indonesian descent ini. Kemudian dari pemerintah Indonesia mengeluarkan paspor kepada mereka, dan dari Department of Justice Filipina mengeluarkan visa untuk 5 tahun. Jadi masih banyak sebetulnya bisa dikatakan people of Indonesian descent ini belum memutuskan tentang kewarganegaraannya.
dan jumlahnya cukup besar. Oleh karena itu juga di Davao Indonesia mempunyai konsulat jenderal dikepalai oleh seorang konsul jenderal, dan bahkan mempunyai sekolah Indonesia Davao. Oh, gitu. Indonesia itu adalah untuk membantu tadi itu people of Indonesian descent yang sudah lama tinggal di sana dan membutuhkan pendidikan, dan kebanyakan memang murid-murid dari sekolah Indonesia Davao itu adalah dari warga mereka itu. Oh, gitu. Jadi ini kalau kalau tadi Bapak mengatakan itu sepertinya memang konsentrasi banyak dari keturunan Indonesia itu ada di selatan ya Pak ya. Ini seperti mirip-mirip yang ada di mana? Yang di warga Indonesia yang ada di Malaysia nih Pak ya, yang Kalimantan Utara tuh Pak ya, yang kasus-kasus seperti ini yang apa seperti jadi ada keturunan ketiga, keturunan kedua dan selanjutnya, sehingga beberapa sehingga harus untuk menentukan nasionalismenya itu memang harus dibutuhkan suatu kerjasama yang baik antara dari aparat hukum di Indonesia ini dan juga dengan dari Filipina. Ini terkait dengan masalah bagaimana penduduk Indonesia yang ada di Filipina Selatan. Tadi saya juga ini Pak agak tertarik ketika Bapak mengatakan bahwa ada sekolah khusus untuk Indonesia yang ada di Mindanao ini. Apakah itu sekolah khusus itu guru-gurunya didatangkan dari Indonesia yang bekerjasama dengan konsul jenderal kita di Davao, atau bagaimana Pak ini Pak untuk guru-gurunya Pak? Sekolah Indonesia di Davao itu secara operasional kurikulumnya, guru-gurunya itu memang terletak di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu, di Jakarta. Sehingga kurikulumnya itu memang kurikulum Indonesia gitu. Tetapi karena kedudukannya itu di Davao, maka dukungan-dukungan yang bersifat infrastruktur itu diberikan oleh Konsulat Jenderal Davao. Jadi kalau di tempat lain, untuk lebih mudah untuk mengerti, biasanya sekolah Indonesia itu letaknya di tempat yang sama dengan KBRI, sehingga pembinaan itu memang bisa terpusat. Tapi karena di sini penduduk berketurunan Indonesia itu lebih banyak di Filipina Selatan dan lebih membutuhkan untuk pemeliharaan keberlanjutan budaya, kemudian bahasa dan pendidikan dengan Indonesia, maka sekolah Indonesia itu tidak terletak di lokasi yang sama dengan kedutaan, tetapi diletakkan di Filipina Selatan, yang letaknya adalah memang kolokasi dengan Konsulat Jenderal di Davao. Tetapi guru-guru materi pengajaran itu memang dari Jakarta. Begitu. Oh gitu Pak. Oke Pak. Baik Pak. Ini terakhir Pak nih, harapan apa nih Pak untuk terkait dengan hubungan Indonesia dan Filipina nih Pak, untuk kedepannya agar selain perdagangan surplus dan juga tadi ada masalah bukan masalah tapi ada mengenai masalah warga keturunan Indonesia yang di Mindanao, harapan ke depan Bapak bagaimana Pak sebagai nanti yang menjembatani hubungan Indonesia dengan Filipina di negara tetangga kita ini Pak? Ya, hubungan bilateral maupun multilateral yang menyangkut Indonesia dan Filipina seperti tadi dikatakan itu sudah sangat baik. Tinggal kita memelihara kelangsungan dari hubungan baik tersebut. Gitu. Dan ini sebetulnya juga tidak terlalu merupakan hal yang sulit karena dekatnya karakteristik dari budaya antara masyarakat Filipina dengan masyarakat Indonesia. Namun demikian memang kita perlu memperhatikan, terutama adalah yang tadi dikatakan people of Indonesian descent. Ya, kalau tadi dikatakan sekolah Indonesia di Davao, itu juga tidak berarti bahwa mereka seolah-olah bahwa mereka sudah difasilitasi dengan sekolah Indonesia, kemudian dengan mudah untuk melanjutkan pendidikannya di Indonesia. Itu tidak sebegitu mudah. Bayangan kita adalah supaya mereka tidak lupa dengan akar budaya dan bahasa,
dan kita harapkan mereka juga mudah untuk melanjutkan pendidikannya itu di Indonesia, dan demikian juga bisa untuk membawa keluarganya, keluarga orang tua itu kembali ke Indonesia. Tapi nyatanya memang tidak semudah itu. Perlu ada streamlining administrasi, persyaratan-persyaratan yang bisa memudahkan bahwa mereka itu akan mudah untuk melanjutkan pendidikan ke Indonesia dan untuk kembali menjadi warga negara di Indonesia. Itu mungkin yang perlu dilihat secara terpadu oleh kita semua, sehingga bisa memberikan harapan kepada people of Indonesian descent bahwa nantinya mereka mengambil keputusan untuk menjadi warga negara Filipina atau warga negara Indonesia, putusan itu adalah pada mereka. Tetapi hendaknya kendala-kendala administratif yang menghalang-halangi itu bisa kita atasi untuk mempermudah mereka yang ingin kembali ke Indonesia. Iya Pak, maaf Pak, terakhir saya terlepas tadi masa ini. Itu rata-rata profesinya apa Pak? Yang warga yang dari kita yang generasi ketiga kedua itu yang ada di Mindanao Pak, rata-rata Pak profesinya Pak. Yang di selatan itu ya? Iya. Ya, nah itu agak berbeda memang kalau kita katakan istilahnya juga berbeda. Kalau di Manila dan sekitarnya itu memang sudah jelas profesinya dan itu memang sudah jelas warga negara Indonesia. Tetapi kalau yang di selatan ini seperti tadi saya katakan, karena mereka sudah bermukim bergenerasi-generasi di sana, bahkan sampai generasi kedua, ketiga, bisa dikatakan banyak sekali mereka yang belum memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia ataupun Filipina, sehingga terdapat perbedaan karakteristik dari warga yang berada di sekitar Manila dan warga yang ada di Filipina Selatan. Untuk warga yang berada di sekitar Manila, mereka sudah pasti mereka datang dari Indonesia, statusnya sudah pasti, profesinya sudah pasti, dan mereka datang atau berada di Manila itu sudah dengan kepastian status. Gitu. Tetapi kalau yang di Mindanao dan saya ulangi, yang di Manila, oleh karena itu mereka berasal dari kelas menengah ke atas dari strata masyarakat. Tapi kalau yang di Filipina Selatan, mereka harus bergumul dengan memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka banyak bisa dikatakan mereka berada pada status kemasyarakatan menengah ke bawah yang masih harus bergumul untuk mencari profesi kehidupannya secara tetap untuk bisa mendukung kebutuhan hidupnya. Oh, baik Pak. Petani mungkin Pak ya, petani dan pekerja-pekerja kasar lainnya kali Pak ya Pak ya, seperti itu Pak. Bagaimana? Petani atau pekerja kasar lainnya kali Pak. Oh, ya kalau dikatakan petani si petani, tetapi petani itu juga petani tidak tetap. Karena mereka juga tidak punya tanah, bahkan mereka menjadi buruh tani. Kalau memang ada kesempatan-kesempatan itu, kalau tidak ya mereka menjadi buruh bangunan. Hal-hal yang bisa dijangkau untuk bisa mendapatkan penghasilan. Jadi masih sangat beragam, tapi yang jelas mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah. Ya. Baik Pak, terima kasih Bapak Duta Besar Agus Wijoyo atas wawancara dan kesempatannya bersama kami dari Voice of Indonesia. Terima kasih atas pertemuannya ini. Semoga ke depan hubungan Indonesia dengan Filipina lebih lancar lagi dan sukses. Dan juga untuk keluarga besar di Manila, semoga sukses semua dalam bekerja untuk memperkenalkan dan mempromosikan Indonesia sebagai jendela Indonesia, bagian jendela Indonesia yang ada di Filipina adalah kedutaan besar Indonesia di Filipina atau di Manila ini. Terima kasih Pak Agus atas kebersamaannya dan kesempatannya. Semoga lancar tugasnya dan sukses. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.